Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Jika kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan mampu kita menghitungnya. Marilah kita berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, catatkan kami sebagai hamba-Mu yang selalu ingat dan bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mengawali hidup kita selalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Marilah kita isi kehidupan kita sehari-hari dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah memerintahkan kepada kita semua sebagai umatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga insya Allah dengan salam dan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah tambahkan pahala kita, dan Allah angkatkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di surga nanti, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, ketahuilah orang yang paling dekat dengan aku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak mengingat aku semasa hidupnya. Ingat, ini pesan Nabi. Jika kita ingin mendapatkan prioritas, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, selagi kita masih sehat, masih ada di dalam dunia ini, perbanyakkan, sibukkan diri kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita juga minta kepada Allah SWT, ya Allah, jadikan kami, catatkan kami sebagai hamba-Mu yang selalu mengucapkan salam, menyapa Rasul-Mu, bersalawat kepada Rasul-Mu, Nabi kami, Nabi kita yang kami cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu rasa syukur kita kepada Allah SWT adalah jika kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, pada satu hari sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, wahai Nabi, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dicintai oleh Allah sifatnya seperti apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, dia adalah seorang hamba yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang baik atau paling baik manusia, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang banyak berbuat baik kepada orang lain, orang yang banyak bermanfaatnya untuk orang lain. Marilah kita menjalankan pesan dan perintah Nabi Muhammad SAW kepada kita ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini adalah satu perintah dari Nabi Muhammad SAW, suatu ajakan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita menjadi manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, saudara-saudaraku, manusia dipandang mulia bukan karena hartanya. Manusia dipandang mulia bukan karena jabatannya, bukan karena ilmunya, bukan karena rupawannya, tapi manusia dipandang
karena banyak manfaatnya untuk sesama, banyak manfaatnya bagi sesama manusia. Subhanallah. Makanya sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hamba Allah yang dicintai itu seperti apa?" Nabi sangat tegas sekali menyampaikan, adalah hamba Allah yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mari kita memanfaatkan selagi kita sehat, memanfaatkan kesehatan kita untuk keluarga kita, untuk orang tua kita yang jika masih hidup ataupun yang sudah wafat. Jika orang tua kita sudah wafat, kita bisa menjadi manfaat untuk orang tua kita dengan apa? Waladun salih yad'u lahu. Seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dengan kita mendoakan orang tua kita, itu salah satu manfaat untuk orang tua kita yang ada di alam kubur. Bermanfaat untuk sahabat-sahabat, teman kerabat, tetangga kita. Dan jika kita mempunyai tenaga juga sama, manfaatkan tenaga kita untuk orang lain. Senang menolong orang. Jika kita dikasih Allah harta yang lebih, jadikan harta itu juga bermanfaat untuk orang lain. Jangan kita menjadi hamba Allah yang kikir, yang pelit. Jika kita punya ilmu, manfaatkan ilmu kita itu untuk orang lain. Jika kita menjadi seorang pejabat juga sama. Jadikan jabatan kita itu bukan untuk kepentingan kita atau kelompok kita. Manfaatkan jabatan kita itu untuk banyak orang, menolong orang. Saudara-saudaraku, mari kita introspeksi diri sekarang. Sudahkah kita memanfaatkan diri kita untuk orang lain? Sudah berapa banyak kita berbuat manfaat untuk orang lain? Jangan kita dilupakan. Karena yang melupakan kita ini setan. Karena dia selalu menggoda kita. Allah kasih ilmu, setan menggoda kita. Dengan ilmu kita bisa sombong atau menyombongkan diri. Dengan Allah beri kita harta, setan melupakan kita sehingga kita sombong dengan harta kita. Allah kasih kita jabatan, setan juga melupakan kita sehingga kita lupa dan sombong dengan jabatan kita. Hati-hati. Jangan kita termasuk golongan orang-orang yang sombong di dalam dunia, karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan kita merasa bersih sendiri, jangan merasa kita benar sendiri, jangan merasa kita soleh sendiri, jangan merasa kita berilmu sendiri, jangan merasa kita kaya sendiri, jangan merasa kita kuat sendiri, jangan merasa kita berkuasa. Kita bukan siapa-siapa. Allah bisa mengambil semua itu dengan sekejap. Jangan kita mengikuti jejak setan. Karena Allah sudah berfirman mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya musuh kita itu adalah setan, dan jadikan setan itu adalah musuh kamu sendiri. Makanya kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang banyak bermanfaat untuk orang lain, hilangkan, bersihkan sifat kesombongan yang ada pada diri kita. Itu kuncinya. Hilangkan rasa kesombongan kita, keangkuhan kita kepada sesama manusia. Jangan pernah menghina orang. Jangan pernah mengecilkan orang. Jangan pernah. Karena belum tentu kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi di akhir hayatnya orang yang kita hina justru lebih mulia daripada kita di sisi Allah SWT.
Jangan pernah kita menghina. Tentu bisa jadi di akhir usia orang yang kita hina itu lebih mulia di sisi Allah, lebih mulia dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu membersihkan jiwa kita, diri kita dari sifat sombong, insya Allah kita termasuk golongan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, Allah paling tidak suka dengan hambanya yang sombong. Allah paling tidak suka dengan makhluknya yang sombong. Ingat, dosa yang pertama yang diperbuat oleh makhluk Allah, ciptaan Allah SWT adalah sombong. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabiullah Adam, apa jawaban iblis? Ini perintah Allah. Apa jawaban iblis? Saya tidak mau, aba wastakbar. Tidak mau, menolak. Dan dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dia memandang dirinya lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Karena dia diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa bangga dengan kesombongannya itu. Dia melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hati-hati, saudara-saudara. Di saat kita beribadah, hati-hati jangan sampai kita sombong. Karena bisa dengan kesombongan itu kita merasa diri kita yang paling benar, diri kita yang paling baik. Jangan. Begitupun di saat kita dikasih Allah rezeki. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat apa nasib iblis ini. Dengan kesombongannya, Allah laknat dia. Mana masirnya, nasibnya mana? Neraka jahanam. Makanya mari kita berusaha ijtihad, terus membersihkan hati kita, jiwa kita dari sifat sombong itu. Sekecil apapun, kata Allah SWT, kesombonganmu neraka jahanam. Sombong itu merasa benar sendiri dan meremehkan orang. Harus kita bersihkan. Jangan sampai kita satu ruangan dengan iblis di neraka Allah SWT. Jangan sampai kita satu ruangan dengan Fir'aun yang sombong, yang angkuh itu. Jangan kita satu ruangan dengan Abu Jahal, Abu Lahab dengan kesombongan, dengan keangkuhannya itu. Itulah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang angkuh, yang mengatakan dirinya lebih bagus, lebih besar, lebih berkuasa, lebih kaya, lebih berilmu. Ternyata nasibnya mana? Sama seperti iblis yang terkutuk itu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hamba hidayah-Mu, bimbingan-Mu, taufik-Mu, pertolongan-Mu ya Allah. Catatkan hamba menjadi hamba-Mu yang selalu tawadu, yang selalu ikhlas beribadah kepadamu, bermuamalah kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, ketahuilah kata Allah SWT, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi jika kita banyak bermanfaat untuk orang lain, banyak berbuat baik kebaikan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk teman, untuk sahabat, untuk tetangga, ketahuilah kalau itu didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu untuk kita sendiri bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
saudara-saudaraku, tetap selalu jaga istiqomah kita kepada Allah SWT dan jaga keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah kepada siapapun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.